Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurianto, NIM 2020 310177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kita, yaitu kelompok D, membahas tentang PDRB Jawa Timur. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau regional dalam suatu periode tertentu. Berikut ada lampiran data dari PDRB Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2016 dalam bentuk miliaran rupiah. Di sini saya akan menganalisis 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan yang kedua, pertambangan dan pengalian. Perhatikan hasil analisis dari kelompok kita tentang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari tahun 2015 ada 230.942,5 miliar, dan dari 2016 ada 249.453,6 miliar. Dari 2017 ada 258.454,4 miliar. Dari 2018 ada 260.513,8 miliar. Dari 2019 ada 268.772,2 miliar. Dari data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara bertahap. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai 2016, yaitu sebesar 18 miliar. Dan kenaikan mengalami perlambatan pada tahun 2017 sampai 2018, yaitu sebesar 2 miliar. Dan yang kedua ada pertambangan dan pengalian. Berikut hasil analisis dari kelompok kita. Dari 2015 ada 66.526,2 miliar. Dari 2016 ada 69.900,3 miliar. Dari 2017 ada 80.846,2 miliar. Dari 2018 93.704,2 miliar, dan dari 2019 ada 94.822,0 miliar. Dari data pertambangan dan pengalian di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara bertahap. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai 2017, yaitu sebesar 14 miliar. Dan kenaikan mengalami perlambatan pada tahun 2018 sampai 2019, yaitu hanya sebesar 1 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yosia Adi Saputra, NIM 2020 310178. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Nabila Nurianto. Industri pengolahan. Industri pengolahan yaitu cabang manufaktur yang berhubungan dengan cara pembuatan dan dapat dibandingkan dengan manufaktur diskrit. Dan mari kita lihat hasil analisis kelompok kami. Pada tahun 2015, industri pengolahan yaitu 495.751,8 miliar.
Pada tahun 2016, 536.436,7 miliar. Tahun 2017, 586.235,6 miliar. 2018, 651.126,9 miliar. 2019, 711.303,5 miliar. Dari data di atas menunjukkan bahwa pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai 2017 sebesar 49.798,9 miliar. Dan pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 60.176,6 miliar. Sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor pengadaan listrik dan gas adalah sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi maupun untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat pada hasil analisis kelompok saya pada tahun 2015, yaitu 5.948,5 miliar. Pada tahun 2016, 6.204,4 miliar. Pada tahun 2017, 6.675,2 miliar. Pada tahun 2018, 6.702,1 miliar. Pada tahun 2019, 6.895 miliar. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa pada sektor pengadaan listrik dan gas mengalami penaikan sebesar 470,8 miliar pada tahun 2016 sampai 2017. Dan pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penaikan kembali sebesar 192,9 miliar. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lauranci. Baik, saya Lauranci Valentina Sagala dengan NIM 2020310209 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu mengenai pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang limbah. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah atau sampah, baik dari rumah tangga ataupun industri yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah, sampah, atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Baik, mari kita perhatikan tabel yang telah kami analisis, yaitu dari data BPS. Pada tahun 2015, di sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang terdapat 1.573,4 M, kemudian 2016 1.705,1 M, 2017 1.853,1 M, 2018 1.949 M, kemudian 2019 2018 M. Data-data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, jika kita perhatikan dari data-data analisis kami, kenaikan yang sangat besar terjadi pada 2016 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 148 M. Kemudian kenaikan mulai melambat pada tahun 2018 ke 2019 yaitu sebesar 69 M. Kemudian selanjutnya yaitu pada sektor konstruksi. Baik, sektor konstruksi. Konstruksi ini termasuk kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus, pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung bukan tempat tinggal, konstruksi bangunan sipil misalnya jalan tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, dan sebagainya. Kegiatan konstruksi ini dilakukan baik oleh kontraktor umum maupun kontraktor khusus. Kemudian mari kita perhatikan tabel analisis pada sektor konstruksi. 2015 terdapat 160.496,3 miliar,
2016 180.549,5 M, 2017 197.699 miliar, kemudian 2018 212.519,5 miliar, dan 2016 220.246,2 miliar. Nah, dari data-data yang telah kami dapat itu, dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan. Karena pada angka-angka tersebut tidak ada yang menurun. Kemudian kenaikan tertinggi terjadi dari tahun 2015 ke 2016, yaitu sebesar 20.053,2 M, dan kenaikan mengalami perlambatan pada tahun 2018 ke 2019, yaitu hanya sebesar 7.726 M. Oke, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baiklah, saya Jeffrey Zal Effendi dengan NIM 2020310193. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang tersebut, baik penjualan secara grosir, perdagangan besar maupun eceran. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Baiklah, mari kita perhatikan tabel yang telah kami analisis dari data BPS pada tahun 2015 terdapat 297.216,2 M. Pada tahun 2016 terdapat 332.190,9 M. Pada tahun 2017 360.900,2 M. Pada tahun 2018 398.229 M. Pada tahun 2019 434.246,2 M. Data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun para sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami kenaikan. Kemudian, kenaikan mulai melambat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yaitu sebesar 28 M, dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 37 M. Baiklah, kemudian sektor transportasi dan pergudangan. Kategori ini meliputi pembangunan infrastruktur perbaikan layanan. Transportasi merupakan faktor pendorong terbukanya peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan memiliki fungsi sebagai penunjang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pergudangan tempat menyimpan barang baik berupa bahan baku atau setengah jadi ataupun barang jadi, memiliki fungsi menyimpan transportasi logistik. Baiklah, mari kita perhatikan tabel yang telah kami analisis dari data BPS pada tahun 2015. Terdapat 56.632,4 M. Pada tahun 2016 dapat 62.775,4 M. Pada tahun 2017 terdapat 69.176,4 M. Pada tahun 2018 terdapat 75.164,3 M. Pada tahun 2019 terdapat 80.707 M. Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yaitu sebesar 7 M. Dan kenaikan mengalami perlambatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 hanya sebesar 5 M. Baiklah, terima kasih. Baiklah, setelah kami melihat hasil analisis kami, dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai PDRB yang dihitung dapat mencerminkan pertumbuhan wilayah. PDRB akan berubah-ubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebutuhan pengeluaran negara dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Oh, it hurts the most
'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts because your name's all over mine? A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is let my heart bleed. Oh, it's harder when you can't see through their thoughts. Not that I wanna get in, but I wanna see how your mind works. No, it's harder when they don't know what they've done. Thinking it's best that they leave, meaning that I'll have to move on. No, I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts because your name's all over mine? A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying